Assalamualaikum. Salam jumpa. Sebaiknya subscribe terlebih dahulu dan nyalakan notifikasinya dengan menekan tombol lonceng agar selalu mendapat update terbaru. Jika sudah, mari kita lanjutkan. Bab 486 Singkirkan anak ini dulu. Awalnya, semua orang mengira bahwa selama pemuda yang berkonflik dengan Sadewa dan pacarnya ditinggalkan di sini untuk bertanggung secara pribadi, mereka tidak akan terlibat dengan masalah hari ini. Tetapi tidak ada yang mengira kata-kata Angel itu langsung membuat Farel marah. Saat ini, Farel tidak hanya ingin mempertahankan pemuda itu, tapi juga berencana untuk mempertahankan ketiga gadis cantik, Angel, Viola dan Yura. Semua orang tahu apa yang ingin mereka lakukan ketika Farel ingin menahan ketiga gadis itu. Beberapa pria kuat yang tampak seperti pengawal kepercayaan Farel bergegas menuju Viola dan yang lainnya, teman-teman Alarik yang sudah tidak peduli lagi dengan persahabatan, berbalik dan berlari keluar kantor. Mereka tidak peduli lagi dengan Alarik, Viola dan yang lainnya. Saat ini apa yang mereka pedulikan adalah keselamatan diri mereka sendiri. Mereka pikir lebih baik punya beberapa teman daripada kehilangan nyawa mereka sendiri karena berurusan dengan orang seperti Farel. Dalam sekejap mata, hanya Morgan, Alarik, Viola, Angel, Yura, dan pemuda yang menyinggung Sadewa yang tersisa. Alasan kenapa Morgan tidak pergi saat ini juga sangat sederhana. Masalah ini melibatkan Viola. Morgan tidak bisa meninggalkan Viola sendirian di sini, jika tidak, Morgan tidak dapat menjelaskan kepada Weni nantinya. Viola menoleh dan menatap Morgan di sampingnya. Dia masih sedikit terkejut, karena teman-teman Alarik yang sepertinya sangat setia saja mengambil kesempatan ini untuk pergi. Tetapi Morgan masih ada di sini saat ini benar-benar di luar dugaan Viola. Tapi Viola juga tahu bahwa Morgan tidak akan bisa menyelesaikan masalah apapun di sini. Jadi tidak ada gunanya juga dia di sini. Tapi nyatanya, Viola tidak terlalu takut karena ayahnya, Raja, bekerja di pemerintahan dan dia memiliki banyak relasi dengan orang penting. Meskipun Farel memiliki kekuatan yang besar, dia tidak akan berani bertengkar dengan pejabat pemerintah. Jadi Wola tahu bahwa dia tidak akan berada dalam bahaya hari ini. Namun, apakah Yura, Angel dan yang lainnya bisa pergi dengan selamat, dia tidak tahu dengan jelas di dalam hatinya. Pada saat ini, ekspresi wajah Yura sangat tenang, seolah-olah dia tidak terlalu takut. Hanya Angel yang begitu ketakutan hingga dia bersembunyi di belakang Alarik dan tidak berani mengatakan sepatah kata pun. Alarik sudah kehilangan sikap arogannya sebelumnya, dan telah mati-matian meminta maaf kepada Farel, tetapi Farel bahkan tidak memandang Alarik sama sekali. Lagi pula, di mata Farel, jika orang yang menengahi saat ini adalah Gafar, Farel belum tentu akan melepaskan mereka. Farel adalah keponakan Hadi, jadi dia sudah bertahun-tahun bersama Hadi. Kekuatannya luar biasa, meski tidak sehebat Hadi, pada dasarnya selama orang itu asli Surabaya, mereka pasti akan takut dengan Farel. Pada saat ini, para pengawal telah berjalan di depan Viola dan yang lainnya, mereka mengulurkan tangan untuk menyeret Viola. Viola juga hendak menyebut nama ayahnya, namun saat Viola membuka mulutnya untuk berbicara, sebuah tangan tiba-tiba terulur di depannya. Dan orang ini tidak lain adalah Morgan. Ketika mereka melihat Morgan berdiri, mereka semua menunjukkan ekspresi bingung. Mereka menatap Morgan dengan ekspresi bertanya-tanya, seolah-olah mereka tidak tahu apa yang akan dilakukan Morgan saat ini. Morgan, Viola mengerutkan kening dan memanggil Morgan dengan cemas. Morgan sama sekali tidak memperhatikan Viola, tetapi dia justru berjalan ke arah Farel dengan langkah berani, dan kemudian berkata kepada Farel dengan nada tenang, kedua gadis ini adalah temanku. Lepaskan mereka sekarang. Morgan belum mau mengungkapkan identitasnya di depan Viola, jadi kalimat ini sangat halus. Morgan, apa kamu gila? Apa yang kamu bicarakan di sini? Ketika Viola mendengar kata-kata Morgan, dia berkeringat dingin, dia dengan cepat mengulurkan tangan dan menarik Morgan, lalu berkata padanya dengan suara rendah. Lagi pula, Viola tidak menyadari betapa buruknya Farel saat ini, dia merasa bahwa selama dia menyebut nama ayahnya dan meminta maaf dengan baik, masalah ini mungkin akan berakhir. Tetapi jika Morgan tiba-tiba berdiri dan mengatakan sesuatu, semuanya akan menjadi sangat merepotkan. Pada saat ini, Farel juga memperhatikan Morgan, yang tidak pernah berbicara. Farel menatap Morgan dari atas ke bawah, lalu menyipitkan mata dan bertanya dengan suara rendah, siapa kamu? Kenapa harus melepaskan mereka berdua? Pada saat ini, Farel sudah sangat marah di dalam hatinya. Bagaimanapun juga,
Kejadian hari ini adalah kesalahan Alaric yang sok-sokan dan membuat keributan besar di barnya, dan apa yang dikatakan Angel barusan membuat hati Farel sangat tidak senang. Pada saat ini, setelah Morgan muncul di hadapannya, Farel menjadi semakin marah. "Siapa aku?" Morgan memandang Farel sejenak, lalu berkata dengan pelan, "Aku adalah orang yang tidak akan pernah bisa kamu provokasi." Setelah Morgan mengucapkan kalimat ini, semua orang yang hadir terkejut. Ekspresi wajah mereka seolah tak percaya karena tidak ada yang mengira Morgan memiliki keberanian untuk mengatakan kalimat seperti itu. Pada saat ini, semua orang memandang Morgan seolah-olah mereka sedang melihat kebodohan. "Morgan, apa yang kamu bicarakan di sini? Apa kamu tahu bahwa kata-katamu dapat membahayakan kita semua?" Alaric berdiri di belakang Morgan, menggertakkan giginya dan berteriak pada Morgan dengan ekspresi sangat kesal. Pada saat ini, Alaric jelas sudah putus asa, karena jika dia tahu bahwa Morgan akan sangat bodoh untuk mengatakan hal seperti itu, maka dia tidak akan membawa Morgan ke sini. Awalnya, itu hanya beberapa konflik kecil, tetapi karena sekarang Morgan membuat keributan, segalanya mungkin berbeda. "Kamu bilang kamu adalah seseorang yang tidak bisa aku provokasi." Farel memandang Morgan dan tersenyum, lalu matanya memancarkan sedikit kedengkian, menyipitkan mata dan berbisik, "Hehe, nak, ku beritahu, di seluruh Surabaya ini, aku belum pernah melihat orang yang tidak bisa aku provokasi. Kamu telah melihatnya sekarang." Morgan dengan ringan menjawab Farel. "Hahaha." Farel tidak bisa menahan tawa ketika mendengar kalimat ini, lalu menunjuk Morgan dan berteriak, "Oke, nak, hari ini aku akan memberitahumu dengan jelas, siapa yang sebenarnya tidak boleh diprovokasi, aku atau kamu. Sudah selesai, hari ini kacau balau." Setelah mendengar kata-kata Farel, mata Viola berkilat ketakutan, karena dia tahu betul dalam hatinya bahwa apa yang baru saja dikatakan Morgan telah sepenuhnya membuat Farel marah. Apa yang ada di pikiran Morgan? Apa dia sakit? Apa dia gila? Ada yang salah dengan otaknya? Apa ini saatnya dia pamer? Orang seperti Alaric pun tidak berani menyinggung Farel. Kenapa Morgan harus menyinggung orang lain? Viola tidak tahu apa yang ada di pikiran Morgan. "John, singkirkan anak ini dulu." Pada saat ini, Farel langsung mengulurkan tangan ke arah Morgan dan berteriak tanpa ekspresi pada pengawalnya. "Baik, Tuan Farel." Setelah mendengar ini, pengawal itu dengan cepat setuju dan kemudian berjalan ke arah Morgan dengan langkah cepat dan tatapan kejam. Bab 487. Biasanya dia memanggilku Tuan Muda Morgan. Setelah mendengar ini, 4 atau 5 pengawal dengan cepat setuju dan kemudian berjalan ke arah Morgan dengan langkah dan tatapan kejam. Semua pengawal ini sangat tinggi dan perkasa, dan ekspresi di wajah mereka garang. Jika dilihat dari ekspresi mereka, mereka tampaknya akan membunuh Morgan secara langsung. Yura yang sejak tadi diam saja dan tampak tenang, saat ini akhirnya menunjukkan jejak ketakutan di matanya, dia sepertinya tidak pernah melihat pemandangan seperti itu sebelumnya. Kemudian dia bertanya pada Viola dengan nada yang sangat mendesak, "Viola, apa yang harus kita lakukan? Cepat pikirkan sebuah cara, Yura, memangnya apa yang bisa kita lakukan sekarang? Morgan ini hanya cari mati. Aku awalnya berpikir untuk memberitahu Farel tentang identitas ayahku, dan Farel mungkin dapat menyelamatkan kita demi ayahku, tetapi Morgan ini melakukan hal ini saat ini. Dia, dak memiliki latar belakang, tetapi dia berani bersikap ombong dan menantang Farel. Sekarang, bagaimana orang seperti Farel yang kejam dan egois ini bisa begitu mudah melepaskan Morgan?" Viola berdiri di tempatnya dan menjawab Yura dengan ekspresi tak berdaya. Ekspresi wajah Yura berubah dari cemas menjadi ragu-ragu. Dia menggigit bibirnya dengan erat, seolah-olah dia siap untuk mengatakan sesuatu, tetapi dia tidak tahu apa dia harus mengatakannya atau tidak. Pada saat ini, semua pengawal telah berjalan di depan Morgan. Salah satu pengawal yang paling depan memandang Morgan dan mencibir, lalu berkata dengan lemah, "Nak, kamu sendiri yang meminta semuanya hari ini. Jangan salahkan aku berlaku kasar." Morgan menatap pengawal itu dan berkata dengan tenang kepada Farel, "Aku punya permintaan sebelum pengawalmu mulai melakukan sesuatu padaku." "Permintaan?" Farel menatap Morgan sejenak, lalu bertanya dengan nada bingung, "Mau apa?" "Katakan, biarkan orang-orang ini pergi dulu, dan mari selesaikan sisanya denganku." Morgan berkata dengan tenang, "Mari selesaikan sisanya denganmu." Farel mencibir, lalu berkata dengan nada menghina, "Siapa kamu?
Kenapa aku harus melepaskan mereka dan mengikuti perintahmu? Ketika Morgan melihat Farel tidak menyetujui permintaannya, dia mulai merasa ragu. Tapi jika dia menelepon Hadi di depan Viola, itu pasti akan mengungkap identitasnya. Jadi setelah mempertimbangkan sejenak, Morgan memilih untuk berjalan ke posisi Farel dengan langkah penuh percaya diri. Apa yang sedang kamu lakukan? Salah satu pengawal langsung mengulurkan tangan untuk menghentikan Morgan, menatapnya sambil melotot dan berteriak pada Morgan. Jangan khawatir, aku tidak akan melakukan apa-apa. Aku hanya ingin mengatakan sesuatu padanya. Morgan dengan enggan menjawab pertanyaan pengawal itu. Biarkan dia ke sini. Farel merasa bahwa Morgan hanyalah seorang mahasiswa biasa. Dengan begitu banyak pengawal di sekelilingnya sekarang, Morgan seharusnya tidak akan berani melakukan apapun pada dirinya, karena itu dia berteriak dengan penuh percaya diri. Pengawal itu ragu-ragu sejenak dan perlahan-lahan menarik tangan kanannya yang memegang Morgan. Morgan langsung berjalan ke arah Farel, sedangkan Viola, Yura dan yang lainnya memandang Morgan dengan ekspresi bingung. Pada saat ini, mereka tidak tahu apa yang akan dilakukan Morgan. Apa yang sedang dilakukan Morgan? Apa dia benar-benar akan membunuh kita semua? Baru dia lega. Alaric memandang Morgan dan berkata dengan ekspresi putus asa. Viola menoleh ke arah Alaric. Meski kelakuan Morgan sangat nekat di matanya, tapi bagaimanapun juga Morgan hari ini memang lebih bertanggung jawab. Daripada Alaric, Morgan setidaknya berani melakukan hal ini untuk membela mereka, sedangkan Alaric sekarang hanya berpikir kapan dia bisa pergi dari sini. Jika keduanya dibandingkan, Viola menganggap Morgan lebih bertanggung jawab saat ini daripada Alaric. Di sisi lain, Morgan membisikkan dua kata dengan suara yang hanya bisa didengar oleh mereka berdua setelah dia berjalan ke sisi Farel. Ketika Farel mendengar kata-kata Morgan, dia tiba-tiba menatap Morgan, dan kilatan aneh melintas di matanya. Apa yang kamu katakan itu sungguhan? Farel berbisik pada Morgan, jika kamu tidak ingin masalah ini menjadi besar, kamu bisa membiarkan teman-temanku pergi sekarang, aku akan tetap di sini, dan kita bisa menyelesaikan sisanya. Morgan menjawab Farel dengan tenang. Farel menarik napas dalam-dalam, duduk di sofa dan terdiam selama beberapa saat, lalu berkata kepada pengawalnya, biarkan orang-orang itu pergi. Baik, Tuan Farel. Pemimpin pengawal segera menanggapi perintah Farel. Viola, Angel, Alaric dan yang lainnya tercengang setelah mendengar kata-kata Farel dan ekspresi di wajah mereka sangat terkejut. Tidak ada yang mengira Farel akan benar-benar melepaskan mereka karena kata-kata Morgan. Alaric, Angel dan pemuda yang telah mengganggu pacar Sadewa sebelumnya merasa lega. Ketika mendengar kata-kata Farel, tanpa ragu-ragu, mereka berbalik dan berlari keluar kantor. Namun, Viola dan Yura berdiri di tempat yang sama dengan ekspresi bingung. Mereka tidak mengerti apa yang dikatakan Morgan pada Farel. Hingga Farel bersedia menuruti permintaannya. Apa yang kalian berdua masih lakukan di sini? Apa kalian berdua tidak mendengar Tuan Farel meminta kalian semua harus pergi? Cepat pergi dari sini. Petik 2. Pemimpin pengawal mengerutkan kening dan langsung berteriak ketika dia melihat Viola dan Yura sepertinya tidak punya niat untuk pergi. Morgan, kamu. Yura mau tidak mau akhirnya memberanikan diri memanggil Morgan. Kalian berdua pergi dulu. Aku bisa menyelesaikan sisanya. Morgan melirik Yura dan berkata dengan nada yang sangat tenang. Tetapi, Yura menatap Morgan, membuka mulutnya dan ingin berbicara, tetapi Morgan langsung menyela Yura. Kalian berdua bisa pergi dulu, jangan khawatirkan aku. Ketika Yura melihat bahwa sikap Morgan begitu tegas, dia tidak bisa menahan diri untuk menatap Viola di sampingnya seolah meminta pendapatnya. Morgan, apa kamu benar-benar akan baik-baik saja? Jika kita meninggalkanmu, tidak akan ada yang terjadi padamu, kan? Viola mengerutkan kening pada Morgan dan bertanya dengan cemas. Tenang saja, aku akan baik-baik saja, tidak akan ada yang terjadi padaku. Morgan menjawab dengan sangat tenang. Oke, Yura, ayo kita tunggu dia di luar. Viola sepertinya merasa bahwa Morgan sedang tidak bercanda sekarang, jadi dia berpikir sejenak lalu berbalik dan pergi. Pemikiran Viola sangat sederhana sekarang. Setelah dia pergi, dia dapat menghubungi ayahnya. Jadi jika Morgan benar-benar menghadapi ancaman apapun dari Farel, dia dapat menelepon ayahnya dan meminta bantuannya. Bagaimanapun juga, dia tidak akan bisa melakukan apa-apa jika dia tetap di sini, jadi sebaiknya dia pergi dulu. Yura melirik Morgan dengan wajah khawatir. Setelah ragu-ragu beberapa saat,
akhirnya dia langsung berbalik dan mengikuti Viola keluar dari kantor. Setelah kedua gadis itu pergi, Farel mendorong gadis cantik dalam pelukannya, dan kemudian berjalan di depan Morgan dengan ragu-ragu. Dia melihat Morgan dari atas sampai bawah dan bertanya dengan tenang, "Tadi kamu bilang kamu mengenal pamanku, apakah ini benar?" "Ya, ketika pamanmu melihatku, dia akan memanggilku Tuan Muda Morgan." Morgan menjawab Farel tanpa ekspresi. Apa yang tadi dibisikkan Morgan kepada Farel sebenarnya adalah bahwa dirinya mengenal Hadi. Sesederhana itu. Bab 488 sebenarnya siapa yang harus gugup? Setelah mendengar kata-kata Morgan, Farel menunjukkan sedikit keterkejutan di matanya, lalu mengerutkan kening pada Morgan dan berkata, "Nak, apa kamu tahu apa yang akan terjadi padamu setelah mengatakan hal itu padaku? Apa kamu tahu konsekuensi dari apa yang kamu katakan padaku sekarang?" Morgan menjawab dengan ekspresi yang sangat tenang. "Kamu." Farel membuka mulutnya dan hendak berbicara. Plak, tapi sebelum kata-kata Farel selesai, Morgan langsung membuat tindakan yang tidak diduga semua orang. Morgan tiba-tiba mengangkat tangan kanannya dan menamparkan wajah Farel dengan keras. "Beraninya kamu memukul Tuan Farel. Kamu gila." Ketika para pengawal di kantor melihat Morgan menamparkan Farel, ekspresi wajah mereka sungguh terkejut. Lagi pula, begitu banyak pengawal yang melihatnya. Siapa sangka Morgan berani memukul tuan mereka. Selain itu, Farel adalah orang besar yang tidak bisa diganggu seenaknya. Bahkan gadis cantik dan seksi yang mengenakan pakaian putih yang duduk di sofa tidak bisa menahan ekspresi terkejut setelah melihat adegan ini. Dia menutupi mulutnya dengan tangan kecilnya untuk mengekspresikan keterkejutannya di dalam hatinya. Meskipun gadis cantik itu belum lama berada di sisi Farel dan dia baru menjadi kekasih Farel dalam 2 tahun terakhir, tetapi dia sangat tahu karakter dan temperamen Farel dengan sangat baik. Terakhir kali, seseorang yang mengatakan kata-kata buruk tentang Farel hampir dibunuh oleh para pengawal itu. Tetapi pada saat ini, Morgan menamparkan Farel di depan para pengawalnya tanpa takut. Pasti akan menyedihkan sekali akhir hidup Morgan ini. Gadis cantik itu tidak berani memikirkan apa yang akan menimpa Morgan selanjutnya. Setelah terkejut beberapa saat, pengawal Farel langsung bergegas ke arah Morgan dengan marah. "Farel, aku menyarankan kamu untuk menjauhkan pengawalmu dariku, atau kamu akan menyesalinya." Setelah melihat para pengawal Farel bergegas ke arahnya, Morgan berkata pada Farel dengan tenang, "Berhenti, jangan ada siapapun yang mendekatinya." Farel merasa ada yang tidak beres dan dengan cepat menghentikan para pengawalnya. Farel bukan orang bodoh, dia yakin Morgan pasti tahu situasinya dengan baik sekarang. Morgan berani menamparkan dirinya, ini menunjukkan bahwa Morgan mungkin sangat kuat dan sama sekali tidak takut padanya. Selain itu, Morgan tadi mengatakan bahwa dia mengenal Hadi. Kini Farel mulai meragukan identitas Morgan, jadi dia tidak terburu-buru untuk membiarkan pengawal itu menyerang Morgan. Dia siap untuk mencari tahu identitas Morgan sekarang. Bagaimanapun juga, Morgan masih berdiri di sini dan tidak bisa melarikan diri. Setelah menamparkan wajah Farel, Morgan langsung berjalan ke sofa dan duduk di sebelah gadis cantik yang seksi itu. Saat melihat Morgan mendekatinya, gadis cantik yang seksi itu memancarkan jejak ketidakberdayaan di matanya, dan buru-buru berdiri lalu berjalan ke belakang Farel. Morgan duduk dengan tenang di sofa dan bertanya pada Farel dengan wajah angkuh, "Farel, apa kamu tahu kenapa aku menamparmu tadi?" Farel menggertakkan gigi dan menjawab dengan suara rendah, "Aku tidak tahu, aku juga tidak tahu kenapa, aku hanya ingin menamparmu." Morgan menatap Farel dan tersenyum tipis seolah sengaja membuatnya marah. "Sialan, apa kamu cari mati? Hah, beraninya kamu," teriak Farel dengan geram. Jangan terlalu marah. Sekarang kamu bisa menelepon Hadi dan memberitahunya bahwa seorang pria bernama Morgan menamparkan wajahmu. Dengarkan apa yang Hadi katakan." Morgan duduk di sofa dan berkata dengan santai kepada Farel. Farel menatap Morgan, menarik napas dalam-dalam, lalu mengulurkan tangan dan mengusap wajahnya, kemudian berkata pada Morgan, "Nak, aku akan menelepon pamanku sekarang. Jika pamanku tidak mengenalmu, aku pasti akan membunuhmu dengan tanganku sendiri. Awas saja kamu." "Tuan Farel, saya pikir anak ini hanya berpura-pura saja di sini untuk menunda waktu. Bagaimana dia bisa mengenal paman Anda?" Seorang pengawal berteriak pada Farel dengan ekspresi jengkel. "Ya, Tuan Farel, jangan dengarkan omong kosong bocah ini, habisi saja bocah ini."
Pengawal lain juga menanggapi. Diam, Farel baru saja ditampar oleh Morgan. Tentu saja dia sangat marah dalam hatinya, tetapi karakternya selalu sangat berhati-hati. Dia merasa bahwa ada banyak orang dengan latar belakang identitas asli yang sangat rendah di Surabaya tetapi memamerkan identitasnya ke sana kemari. Namun dia juga tahu bahwa ada pria tersembunyi yang selalu bersikap sederhana. Jika Morgan adalah orang yang tersembunyi dan benar-benar memiliki latar belakang yang sangat kuat, dia justru akan mendapat masalah. Di mata orang biasa, Farel adalah orang besar yang sangat kuat. Orang biasa tidak berani memprovokasi dia, tetapi pada kenyataannya, Farel berbeda dengan Hadi. Dia tidak memiliki pengaruh besar sama sekali. Dia bisa ditakuti oleh orang-orang hanya karena mengandalkan hubungannya dengan Hadi. Dan begitu Hadi tahu jika dia menggertak pria dan wanita, Hadi pasti akan memberinya pelajaran. Dan mungkin mengambil kembali sebagian kekuatannya. Meski Hadi seorang gangster, tetapi dia cukup baik dan tidak mengganggu orang yang tidak bersalah. Jadi Farel berpikir lebih baik berhati-hati kali ini daripada menyesal pada akhirnya. Hufet, Farel menarik napas dalam-dalam, lalu mengeluarkan ponselnya dan menghubungi Hadi. Tutut, setelah telepon berdering 2 kali, Hadi mengangkat teleponnya dan berkata dengan tenang, "Farel, ada apa?" "Tumben sekali meneleponku, Paman. Apakah Paman punya waktu untuk berbicara denganku sekarang?" Farel bertanya dengan hormat. "Ya, jika ada sesuatu, kamu katakan saja." "Langsung," kata Hadi santai. "Paman, begini masalahnya. Hari ini, beberapa mahasiswa memukuli Tuan Muda Sadewa di barku," ucap Farel pelan. Hadi tertegun sejenak dan berkata dengan lembut, "Tuan Muda Sadewa anak Pak Anggara dari NC Real Estate." Farel menjelaskan, "Ya, Tuan Muda Sadewa. Paman sebelumnya menyuruhku menjaganya dan memperlakukannya dengan baik." "Lalu?" tanya Hadi dengan nada bingung. "Di antara para mahasiswa ini, ada yang bernama Morgan dan dia mengatakan bahwa Paman mengenalnya." Farel melirik Morgan yang duduk di sofa, karena jawaban Hadi selanjutnya akan mempengaruhi nasib Morgan. "Morgan," Hadi langsung terkejut ketika mendengar nama itu, dan kemudian buru-buru bertanya, "Seperti apa Morgan itu? Jelaskan penampilannya." Farel merasa sedikit ada yang tidak beres dari nada bicara Hadi dan buru-buru menggambarkan penampilan Morgan. Orang-orang melihat ke posisi Farel. Mereka bisa merasakan bahwa ekspresi di wajah Farel sangat santai dan tenang di awal panggilan telepon, tetapi setelah Farel menggambarkan penampilan Morgan, ekspresi wajah Farel menjadi sangat gugup, tatapan matanya juga menjadi sedikit takut, dan akhirnya keringat dingin muncul di dahinya. Jelas, Hadi di seberang telepon pasti mengatakan sesuatu yang menakutkan tentang Morgan kepada Farel. Sedangkan Morgan duduk di sofa sambil memakan buah-buahan yang disiapkan di kantor Farel dengan ekspresi tenang yang luar biasa di wajahnya. Adegan ini benar-benar sedikit aneh di mata semua orang. Akan lebih masuk akal jika orang yang saat ini merasa takut, gugup dan berkeringat dingin adalah Morgan, bukan Farel. Mereka semakin yakin bahwa ada yang tidak beres dengan identitas asli Morgan.